Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Rosarina dengan NIM 10609 dari program studi teknik informatika kelas B. Pada penugasan video kali ini yaitu tentang stack. Nah, apa itu stack? Stack itu adalah diartikan sebuah tumpukan, di mana dalam stack ini menggunakan konsep last in first out. Jadi yang terakhir dimasukkan maka akan menjadi yang pertama untuk dikeluarkan, begitupun sebaliknya. Nah, pada stack ini terdapat dua fungsi, yaitu pass dan juga pop. Kalau pass itu memasukkan data elemen, nah kalau pop itu mengeluarkan data elemen. Nah, maka ketika kita akan mengeluarkan suatu data, misalkan datanya itu berada di tengah sini, kita tidak bisa harus langsung menariknya gitu ya. Itu akan membuat berantakan. Nah, makanya di dalam stack ini ketika kita akan mengeluarkan data tetapi data tersebut berada di tengah, maka kita harus mengeluarkan dari yang paling atas terlebih dahulu. Dari sini kita keluarkan dulu, keluar kanan, baru kita akan dapat data yang kita inginkan gitu. Itulah konsep dari stack. Selanjutnya di sini ada sebuah kode program. Di sini tuh ada kode program stack. Nah, si kode program ini tuh pas kita running itu terdapat beberapa error atau kesalahan-kesalahan pada penulisan sintaksnya. Nah, maka dari itu saya akan memperbaiki program tersebut agar bisa berjalan semestinya. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah suatu program yang dari sini yang sudah saya perbaiki semuanya dan bisa berjalan semestinya gitu. Di sini saya akan menerangkan beberapa perintah-perintah yang menghasilkan keeroran gitu ya, perintah-perintah yang membuat si program tersebut bisa error gitu. Makanya di sini saya tidak mengetikkan ulang kembali si programnya tersebut karena si programnya tersebut terdiri dari banyak sekali line gitu. Jadi takutnya kepanjangan videonya. Selanjutnya di sini kan ada kelas stack. Di sini pembuatan kelas bernama stack gitu, terus di dalam kelas itu terdapat beberapa fungsi gitu. Nah, di sini ada def init self, ini tuh adalah fungsi init gitu ya, self. Terus di dalam kurung siku ini seharusnya kosong gitu karena ini tuh nilai awal gitu ya. Jadi kosong gitu. Kita biarkan saja kosong gitu. Bukan berarti kita isi dengan angka 0 gitu. Selanjutnya pada fungsi pada empty ini. Nah, pada fungsi empty ini kan ini tuh untuk pengembalian nilai. Maksudnya tuh untuk mengembalikan nilai gitu. Kan ini tuh maunya menampilkan stack ini tuh kosong atau tidak. Nah, kalau kita isi misalkan 1 2 3, nanti tuh akan mengembalikan nilai yaitu 1 2 3. Jadi makanya kita isikan di sini tuh angka 0 gitu. Nah, selanjutnya pada pop. Pada fungsi pop ini. Nah, pada fungsi pop ini itu kode return-nya itu tidak diketik dengan benar di sini tuh return. Returnnya tuh jadi return gitu ya. Jadi bukan return gitu. Nah, terus juga si program ini tuh tidak kompleks gitu ya. Cuma return self item.pop doang gitu. Nah, yang benar itu seperti ini gitu. Selanjutnya di bagian ini juga di bagian si pick atau menampilkan objek terakhir dari stack ini juga penulisan returnnya itu juga kurang kompleks gitu ya, sehingga menghasilkan suatu error gitu. Next, selanjutnya di sini. Nah, di sini ada sebuah perulangan gitu ya. Nah, di sini tuh ada fungsi main menu dengan dalam isian kosong gitu. Seterusnya ada variabel stack untuk membuat si stacknya ini gitu ya, si stacknya ini. Terus di sini juga ada pilihan gitu, ada perulangan pilih dengan nama variabel pilih gitu ya. Di sini tuh yes gitu ya. Selanjutnya ada while ketika pilih y, maka di sini tuh akan menampilkan pada OS.system ini adalah sebuah modul OS gitu ya bernama sistem. Nah, di sini tuh CLS. Nah, itu harusnya tuh CLS bukan vir. Nah, karena kita tergantung sistem operasi yang kita gunakan juga. Karena kalau misalkan sistem operasi yang kita gunakan Linux, maka kita gunakan vir. Sementara jika kita itu menggunakan Windows, maka gunakan CLS.
Ini tuh untuk Ini tuh untuk menghapus atau membersihkan si layarnya gitu. CLS ini tuh. Nah, seperti biasa ini tuh menampilkan dan ada pilihan menu. Ada pilihan menu. Seperti biasa ini mah ya, tidak ada yang apa gitu. Nah, di sini juga sebetulnya kan ini tuh string gitu ya. Jadi didefinisikan jadi string gitu. Kalau misalkan tidak mau ribet gitu bisa langsung saja ke input. Nah, selanjutnya ke bagian. Nah, di sini gitu. Di sini itu ada sebuah pilihan gitu. Dimana kita memilih angka 1 pas objek gitu ya. Kita akan memasukkan objek itu ke dalam atau elemen atau data ke dalam. Nah, si objek ini itu ada sebuah variabel nanti si nilai yang kita masukkan itu akan disimpan ke variabel objek. Nah, langsung di situ ada stack.push object. Nah, di sini tuh ada variabel, ada fungsi stack, lalu ditambah dengan pass dan juga objek. Nah, nanti tuh si nilai yang telah kita inputkan itu yang berada di objek itu, nanti itu kita akan perintahkan untuk stack pass atau kita ketumpukan terus kita masukkan gitu. Nah, selanjutnya print di situ akan menampilkan objek gitu, terus dari si variabel atau nilai yang telah kita masukkan tadi itu ditambah ke si variabel objek ini, terus setelah ditambahkan input. Nah, ini tuh untuk enter, nanti itu tuh ketika kita enter itu akan kembali lagi ke pilihan menu ini. Nah, di sini juga sebetulnya di sini tuh ada beberapa penulisan sintaks yang kurang tepat gitu, yang seharusnya tuh seperti ini. Makanya di sini tuh banyak sekali yang terjadi error gitu ya. Nah, tuh harus ada is not known gitu, kita is not known gitu ya. Nah, di sini tuh ada if object is not known, terus ada else lagi gitu. Sini kita lihat perbedaannya jelas sekali ya antara ini sama ini. Apalagi kita lihat di pas modul OS.systemnya gitu, yang disitunya saja sudah salah gitu, apalagi ke bawahnya. Tuh di sini juga ada yang typo gitu, clear P gitu ya. Nah, yang terakhir itu ada di bagian ini, di bagian main menu. Nah, yang di main menu. Nah, sebetulnya yang fungsi ini juga nih, yang fungsi ini tuh tidak usah ini juga stacksnya itu salah ya, harusnya kan stack gitu ya. Ini juga tidak usah sama dengan stacks gitu. Ini juga sebetulnya tidak perlu kita tuliskan lagi gitu si kelas ini. Sebenarnya di main menu juga di S ini tuh s.main menu, kan kita di sini pendefinisiannya juga main menu ya, main menu gitu. Penulisannya juga kan berpengaruh, ini kan untuk pemanggilan si fungsi tadi kan, si fungsi main menu. Nah, di sini juga ada kesalahan. Nah, lalu kita coba jalankan. Nah, kita tahu kan stack itu adalah tumpukan. Nah, kalau misalkan di sini tuh belum terdapat suatu data atau elemen yang bertumpuk gitu, kita tidak bisa langsung pilih ke pop object atau pengeluaran, karena kan tidak ada gitu, si wadahnya tuh masih kosong dan kita belum bisa gitu untuk mengeluarkan si data karena kan masih kosong. Makanya kita pilih satu dulu, misal. Nah, masukkan objek yang ini Anda tambahkan misalnya 30. Nah, objek 30 telah ditambahkan. Lalu kita tekan enter, maka kembali lagi. Selanjutnya kita misalkan tambahin lagi gitu ya. 20. Kita tambahkan menjadi ada 3 data gitu ya. Nah, lalu kita cek empty dulu. Kita cek dulu. Stack tidak kosong, berarti karena kan tadi telah kita isi, maka stack tersebut tidak kosong. Selanjutnya kita lihat panjang dari stack. Nah, panjang dari stack itu adalah 3, kan kita tadi telah memasukkan angka atau nilai
ada 30, 20, dan 10 kan itu ada 3 buah nilai. Nah, panjang dari stok ini adalah 3. Nah, selanjutnya kita akan mengeluarkan si data tersebut dengan pop gitu ya. Misalkan kita akan mengeluarkan, kan tadi tuh 30 terlebih dahulu, maka si 30 tadi ada di posisi paling bawah, terus 20, terus 10. Misalkan kita akan mengeluarkan 30 gitu, maka kita harus melewati si 10 sama 20. Tuh, objek 10 dihapus. Kita ulang lagi, objek 20 dihapus. Selanjutnya terakhir, nah, objek 30 dihapus. Nah, lalu kita lihat, check empty, stack kosong, karena kan tadi kita telah mengeluarkan semuanya. Punya 4, stack kosong, tidak ada objek, 25, panjang dari stack adalah 0. Nah, kita lihat kan bahwa yang paling terakhir dimasukkan, maka akan menjadi yang paling awal untuk dikeluarkan. Begitulah konsep dari stack. Nah, segitu saja penjelasan dari saya mengenai stack ini. Mohon maaf bila dalam penjelasan terdapat beberapa mungkin yang kurang dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.